Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau masih diberikan kesehatan, tetap ya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Ya, anak-anak tolong di mute semuanya ya. Kemudian diaktifkan kameranya agar Bu Dani dapat mengetahui siapa yang hari ini hadir dan hari ini yang tidak hadir ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Berdoa bisa dimulai, silahkan Depi untuk memimpin doa. Depi. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Devi sudah memimpin doa anak-anak. Sebelum ke pembelajaran, Bu Dani presensi ya, hadir semua hari ini. Hadir semua. Alhamdulillah. Semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau hadir semuanya ya. Anak-anak, Bu Dani akan menyampaikan materi hari ini. Sebelumnya materi teks negosiasi sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks negosiasi ya. Hari ini kita belajar masih tetap pada pembelajaran teks negosiasi, tetapi pada KD 3.11 ya, dan 4.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Dan KD 4.11 yaitu memproduksi dan mengonstruksi teks negosiasi dengan memerhatikan struktur, kaidah penulisan, dan ciri kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menganalisis dan mengevaluasi struktur, kaidah penulisan, dan ciri kebahasaan teks negosiasi dengan tepat ya. Yang kedua ya, tujuannya ketika sampean mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian bisa memproduksi dan mengonstruksi teks negosiasi secara tepat ya. Baiklah anak-anak, sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillah kalau siap. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita daring. Semangat, alhamdulillah semangat. Anak-anak, kita mengawali pembelajaran. Bu Dani akan tayangkan sebuah video ya, sebuah video. Silahkan dilihat, silahkan diamati video yang Bu Dani tayangkan. Ini Bu Dani akan menayangkan sebuah video. Silakan dilihat, diamati. Bentar, Bu Dani share dulu. Terlihat anak-anak videonya? Ya, di sini
ada siswa ya, ada beberapa siswa yang berkumpul kemudian melakukan sebuah pembicaraan. Kita lihat pembicaraannya ada pada teks yang di bawah ya. Silakan diperhatikan di sini salah satu siswa melakukan chat dengan seseorang. Ya. Apa sudah direkam? Sudah, Bapak. Makasih. Ya, ini ada chat ya dari seorang siswa dengan seseorang. Nah, ini diminta menemui pihak sponsor. Nah, ini menemui pihak sponsor dari sekolah, menemui pihak sponsor. Ya, silakan diperhatikan ada teks di bawahnya. Ya, ini tentang disnatalis ya, Nana. Mengajukan proposal dari pihak sekolah ke perusahaan. Nah, ini melakukan proses pembicaraan mengenai proposal yang telah disampaikan ke perusahaan tersebut. Ini di dalam pembicaraan ada sebuah percakapan. Nah, pembicaraannya ini ada 30% dan dijelaskan 30% itu ada apa saja. Ya, dari pihak perusahaan menyampaikan 30% bisa disepakati, tetapi harus ada fasilitas. Nah, dan meminta menampilkan logo perusahaan di dalam tiket masuk. Nah, ini sudah dibicarakan antara pihak sekolah dengan pihak sponsor. Dan yang terakhir pemberian memo kepada pihak perwakilan dari sekolah untuk diberikan ke bagian keuangan perusahaan. Bagaimana? Apakah Ya, itulah tadi anak-anak video yang Bu Dani tayangkan ya. Setelah kalian amati ya, setelah dilihat, diamati, informasi apa ya yang ada pada video yang Bu Dani tayangkan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ifra. Video tadi merupakan negosiasi, Bu, karena di dalamnya ada kesepakatan antara sekolah dengan perusahaan. Iya, terima kasih Ifra sudah memberikan informasi yang didapatkan dari mengamati video yang Bu Dani tayangkan. Ada yang bisa menambahkan lagi selain Ifra? Informasi apa, anak-anak? Bu. Oh iya, silakan.
Dalam video negosiasi ada orientasi Bu, ada permintaan dan pemenuhan penawaran persetujuan pembelian sama penutup Bu. Iya, Nela. Terima kasih untuk Nela. Ya, apa ada yang bisa menambahkan lagi selain informasi dari Ifra dan Nela? Coba yang lain, silakan. Saya Bu, Iya, silakan. di dalam video yang Bu Dani tayangkan ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi antara sekolah sama perusahaan tidak ada yang dirugikan. Iya, benar. Jadi kalian sudah paham ya mengenai informasi yang Bu Dani tayangkan dari video? Sudah jelas ya? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas, alhamdulillah. Ya memang benar apa yang disampaikan Ifra, apa yang disampaikan Devi dan disampaikan oleh Nela, bahwa yang Bu Dani tayangkan video tersebut itu berisi tentang negosiasi antara perusahaan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah melakukan disnatalis supaya bisa menjadi sponsor, akhirnya mengajukan proposal dan mengajukan ke perusahaan supaya terjadi kesepakatan itu tadi ya. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah paham terhadap video yang Bu Dani tayangkan tadi ya. Bagaimana mengenai bahasanya anak-anak? Bahasanya harus santun Bu dan terdapat ungkapan persuasif. Iya, pintar Aisyah, bahasanya harus santun. Ketika sampean melakukan negosiasi, bahasa yang kalian gunakan itu harus santun, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, tetapi harus bahasa yang santun. Ini juga bergantung pada konteks negosiasi apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, persuasif. Ya benar, di dalam negosiasi ada persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu adalah kalimat yang membujuk, merayu supaya seseorang itu tertarik kepada apa yang kita sampaikan. Jadi sudah paham ya. Di sini Bu Dani menambahkan lagi tentang kebahasaan ya, harus ada kalimat deklaratif, ada kalimat tanya ya, kemudian ada pasangan tuturannya, kemudian menggunakan kalimat perintah, ada kata penghubung dan menggunakan kalimat efektif. Sudah jelas ya anak-anak? Jelas Bu. Ya. Sudah paham? Paham. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Bu Dani di sini akan menampilkan ada dua teks. Nah, setelah kalian mengamati, kita akan mengamati dua teks. Ada teks 1, ada teks 2. Dari kedua teks tersebut, kalian amati mana yang termasuk teks negosiasi dan mana yang bukan termasuk teks negosiasi. Jadi berdasarkan teks yang Bu Dani tampilkan nanti, silakan diamati. Tapi sebelumnya Bu Dani akan membentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok ini nanti berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya tentang teks 1 dan teks 2 yang Bu Dani tampilkan ya. Bu Dani bagi kelompoknya, tapi sebelumnya Bu Dani sudah membagi kelompok melalui grup WA ya, nanti bisa dilihat. Sekadar mengingatkan saja, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 Suci, Devi, Wulan sama Tio ya. Kelompok 2 Nela, Atika, Ifra sama Wanda. Dan kelompok 3 Zani, Aisyah, Uut sama Cindy. Bagaimana? Sudah jelas ya untuk kelompoknya? Jelas. Iya, di WA juga sudah ada kelompoknya ya. Anak-anak, Bu Dani tampilkan ini. Bentar. Ya, sudah tampakkah? Sudah terlihatkah?
Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah Sudah, terlihat. Bu. Apa perlu dibesarkan? Ya, sudah terlihat ya. Ada teks 1, ada teks 2. Silakan didiskusikan kelompoknya. Sudah Bu Dani share tadi melalui grup WA, juga sudah Bu Dani sampaikan juga. Silakan didiskusikan. Ada teks 1, ada teks 2. Ini adalah teks 1. Di dalamnya ada dialog anak-anakku. Ya, silakan dilihat teks 1-nya. Silakan dibaca, dipahami, kemudian dicermati untuk teks 1. Sudah? Ya, Sudah, Bu. sudah. Sekarang kita ke teks 2. Ini adalah teks 2. Silahkan dibaca. Dipahami, dicermati. Bu Dani geser ke bawah ya, biar bisa terlihat secara keseluruhan. Sudah dilihat, dibaca, dicermati isi dari teks tersebut. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan kalau sudah dibaca, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Diskusinya melalui grup WA ya. Ya, silakan didiskusikan untuk teks 1. Kemudian ada teks 2 dan kalian diskusikan, kemudian menentukan mana yang termasuk teks negosiasi dan yang bukan termasuk teks negosiasi. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Ya. Kalau sudah selesai diskusinya, kita akan bahas ya teks yang sudah Bu Dani berikan ini tadi. Untuk kelompok 1, bagaimana untuk kelompok 1? Siapa yang bisa mewakili kelompok 1? Iya, Bu. Yang termasuk teks negosiasi itu ada pada teks 1, Bu. Karena Bu. Ya, ada apa, Devi? Iya, Bu. Yang termasuk teks negosiasi itu ada pada teks 1. Karena pada teks 1 terdapat tawar-menawar. Oh iya, sedangkan teks 2-nya Merupakan dialog. merupakan dialog. Ya, nanti kita bahas bersama. Untuk kelompok 2 bagaimana? Untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Eh, Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi? Menurut kelompok kami, teks Ya. yang termasuk negosiasi ada pada teks 1 Bu, sama dengan hasil kelompok 1, karena di dalamnya terdapat penawaran Bu, yang semula harganya 30.000 menjadi 50.000. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Untuk kelompok 3 sama dengan kelompok 1 dan 2, bahwa teks negosiasi terdapat pada teks 1 karena sudah jelas di dalamnya terdapat dialog penawaran, sedangkan teks pada teks 2 hanya merupakan dialog saja, tidak ada penawaran, begitu bukan? Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyampaikan benar apa yang anak-anak sampaikan dari masing-masing kelompok, bahwa teks 1 itu termasuk teks negosiasi. Nah, mengapa disebut teks negosiasi di teks 1? Karena di dalamnya selain ada dialog, ada proses tawar-menawar, ya, yang masuk ke dalam struktur dari teks negosiasi. Sedangkan pada teks 2 itu bukan termasuk teks negosiasi. Mengapa bukan termasuk teks negosiasi? Karena di dalamnya hanya berupa dialog saja dan tidak ada proses tawar menawar. Ya, jadi sudah jelas ya, bisa membedakan antara teks negosiasi dan yang bukan teks negosiasi. Sudah paham ya anak-anak ya, bisa membedakan ya? Ya, alhamdulillah kalau paham. Ya, anak-anak, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah menyampaikan diskusinya. Tetap di kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur dari teks negosiasi. Jadi Bu Dani akan tampilkan teks lagi kalau tadi membedakan kedua teks. Dan yang sekarang kita akan menganalisis struktur dari teks negosiasi. Nih, ya. Jadi masih tetap di kelompoknya masing-masing. Ya. Di kelompoknya masing-masing ini Bu Dani tampilkan sebuah teks negosiasi, ada pembeli dan penjual. Silakan dibaca dan diamati ya. Bu Dani berikan waktu 5 menit ya anak-anakku untuk mendiskusikan struktur dari teks negosiasi yang Bu Dani berikan ya. Nanti setelah 5 menit kita kembali lagi ke Google Meet kita. Jadi setelah 5 menit kita kembali lagi ke Google Meet kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi dicari strukturnya, tadi sudah jelas, di pembelajaran sebelumnya juga sudah pernah disampaikan bahwa struktur teks negosiasi itu ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, ada penawaran, ada persetujuan, ada pembelian, dan ada penutup ya anak-anak. Sudah jelas ya. Bu Dani berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Nanti kita kembali ke Google Meet, diskusinya lewat WA saja. Silakan didiskusikan lewat WA berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silakan didiskusikan berdasarkan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Teks ini juga sudah Bu Dani share di WA kalian. Silakan didiskusikan. Kelompok 1 Suci, Devi, Wulan, sama Tio. Kelompok 2 Nela, Atika, Ifra, sama Wanda ya. Kelompok 3 Zani, Aisyah, Uut, sama Cindy.
Ya, silakan didiskusikan anak-anakku. Bu Dani berikan waktu 5 menit. Nanti setelah 5 menit kita kembali lagi ke Google Meet kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan di WA. Sudah diskusi di WA? Sudah, Bu. Ya, masih proses ya. Ya, dicermati anak-anak, strukturnya. Di sini sudah ada nomornya. Sudah ada nomornya, kita tinggal menganalisis mana yang termasuk orientasi di nomor berapa, mana yang termasuk permintaan di nomor berapa, mana yang termasuk pemenuhan di nomor berapa. Silakan dianalisis. Bagaimana anak-anak? Masih belum, masih proses ya diskusinya. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini ada pembeli, ada penjual. Selamat siang, Pak. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada tidak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Wah, ada, Mas. Silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya boleh ditawar, Pak? Oh, boleh, Mas. Memangnya mau ditawar berapa? 450.000 boleh, Pak? Wah, maaf, Mas. Harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000, Mas. Itu sudah diskon loh, 10%. Kalau 600.000 bagaimana, Pak? Maaf, Mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir, 650.000. Ya sudah, Pak, saya sepakat. Kemudian di nomor 12 ada perkataan pembeli lalu membayar uang di kasir. Ini memang bukan dialog seperti kena manggung, hanya berupa gerakan saja. Begitu juga di 13. Masih proses anak-anak untuk diskusinya? Masih proses ya? Iya, Bu. Yang terakhir, pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Bagaimana anak-anak? Masih proses diskusi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah selesai anak-anak ya. Sudah 5 menit, kita kembali ke Google Meet kita ya, tatap maya kita. Silahkan untuk mempresentasikan hasil ini diskusinya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Silakan. Boleh kelompok 1 dulu, boleh kelompok 2 dulu, dan juga boleh kelompok 3. Silakan. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk mencari dan menganalisis ini struktur dari teks negosiasi? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 2. Oh ya, silakan. Hasil presentasi dari kelompok 2 yaitu nomor 1 dan 2 termasuk orientasi. Nomor 3 termasuk permintaan. Ya. Nomor 4 pemenuhan. Nomor 5 sampai nomor 10 penawaran. Nomor 11 persetujuan, nomor 12 pembelian, nomor 13 penutup.
Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 ya ini Nela ya. Kelompok 2 ya. Nanti secara bersama-sama kita akan bahas dari hasil presentasi yang sudah kalian diskusikan. Jadi ada kesalahan tidak, ada kekurangan tidak. Nanti kita bahas di akhir ini pembelajaran ya. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1 dan 3? Siapa dulu? Bisa kelompok 1 dulu, bisa kelompok 3 dulu. Siapa? Kelompok berapa? Ya, Bu Cindy, perwakilan iya. dari kelompok 3 mau presentasikan hasil diskusi kami. Iya, baiklah Cindy, silakan. Nomor 2 termasuk orientasi, nomor 3 termasuk permintaan, nomor 4 pemenuhan, nomor 5 sampai 10 penawaran, nomor 11 persetujuan, nomor 12 pembelian, dan nomor 13 penutup. Ya, terima kasih Cindy, perwakilan dari kelompok 3. Berikan aplaus ya. Setelah presentasi dari kelompok 3. Terakhir, berarti yang belum adalah kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Suci boleh, Saya, Devin? Bu. Oh iya, silakan Suci. Hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu nomor 1 dan 2 termasuk orientasi, Ya. nomor 3 termasuk permintaan, nomor 4 pemenuhan, nomor 5 sampai nomor 10 penawaran, nomor 11 persetujuan, nomor 12 pembelian, dan nomor 13 penutup. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Diberikan aplaus juga untuk kelompok 1. Biar semangat anak-anak. Ya, tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk kelompok 1, 2 maupun 3, setelah Bu Dani dengar, Bu Dani amati juga apa yang kalian diskusikan, rata-rata semuanya sudah paham mengenai struktur dari teks negosiasi, mulai dari orientasi, kemudian permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, sama penutup ya. Jadi setelah Bu Dani amati rata-rata sudah benar semuanya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 3. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham, sudah jelas terhadap struktur teks negosiasi ya. Berarti sudah paham ya anak-anak? Ya, Alhamdulillah sudah paham. Anak-anakku ini hebat semuanya ya. Anak-anak, Bu Dani menyimpulkan bahwa yang namanya struktur dari teks negosiasi itu seperti yang Bu Dani sampaikan tadi, ada orientasi, ada permintaan, kemudian ada pemenuhan, ada penawaran, persetujuan, pembelian, sama penutup. Penutup itu selalu di bagian akhir, orientasi selalu di bagian awal. Sedangkan penawaran itu di dalamnya ada proses tawar menawar. Ya, yang perlu kalian ketahui anak-anak, yang namanya teks negosiasi itu bukan hanya penawaran antara penjual sama pembeli. Tetapi penawaran itu bisa dilakukan antara perusahaan, antara sekolah, bahkan antara murid dengan guru pun bisa melakukan negosiasi. Contohnya saja, ketika sampai mendapatkan nilai yang sangat jelek, ini contoh saja ya anak-anak. Kemudian kalian menghampiri bapak atau ibu guru dan mengatakan, "Pak, nilai saya tolong ditambah ya Pak ya." Atau, "Bu, nilai saya tolong ditambah ya." Itu juga merupakan proses dari negosiasi. Karena apa? Ingin mendapatkan yang terbaik dari yang sebelumnya. Jadi perlu Bu Dani tekankan, bukan hanya pada penjual sama pembeli, tapi pada semua ya. Ketika sama-sama guru, ketika sama orang tua, ketika menghadapi di perusahaan atau sekolah itu sendiri. Jadi semuanya bisa bernegosiasi ya. Sudah jelas ya. Jadi jangan diartikan negosiasi itu sekadar antara penjual sama pembeli yang ada di pasar atau di toko atau di swalayan ya. Jangan sebagai itu. Jadi banyak sekali referensinya mengenai teks negosiasi ya. Anak-anak, bagaimana
kegiatan pembelajaran untuk hari ini? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau sangat menyenangkan. Kemudian pembelajaran selain menyenangkan, apalagi anak-anak? Saya jadi paham, Bu. Ya, kalian jadi paham, jadi mengerti ya tentang negosiasi itu tadi yang seperti Bu Dani jelaskan, bukan hanya penjual sama pembeli, jadi paham. Kemudian apalagi kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau saya, Bu, untuk pembelajaran teknik negosiasi terdapat struktur yang meliputi orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembeli, dan penutup, Bu. Iya, jadi tahu Aisyah tentang strukturnya mulai dari awal orientasi sampai dengan penutup. Dan ini tidak boleh terbalik-balik, semua harus berurutan mulai dari awal orientasi sampai terakhir yaitu penutup. Tidak boleh yang namanya penawaran itu berada di awal, orientasinya di akhir, tidak ada yang seperti itu. Jadi semuanya harus berdasarkan struktur mulai dari orientasi sampai dengan penutup dalam teks negosiasi ya anak-anak ya. Ya, Iya, Bu. ya. Kemudian ini anak-anak, kekurangan pembelajaran kita hari ini apa ya? Waktu yang begitu singkat, Bu. Iya. Ya, memang benar anak-anak, waktu tatap maya berbeda dengan waktu yang sebenarnya atau luring. Karena apa? Mungkin ada yang terkendala kuota internet, biaya, sinyal juga berbeda dengan pembelajaran luring yang secara langsung ya. Kemudian kendala apalagi atau kekurangan apalagi pada pembelajaran hari ini? Tidak bisa bertatap muka dalam pembelajaran, Bu. Tidak bisa bertatap muka dalam pembelajaran. Iya, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena memang masih pandemi COVID-19 yang diharapkan kita itu menjaga diri kita agar tidak kontak langsung terhadap orang yang terkontaminasi COVID-19. Jadi tidak bisa kita bertatap langsung, kita harus menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir yaitu menggunakan masker. Jangan lupa ketika kalian berada di luar, 3 hal tersebut jangan lupa. Tapi meskipun kita bertatap maya, tapi tetap semangat ya anak-anak ya untuk pembelajaran daringnya ya. Iya, harus semangat. Jangan sampai ketika pembelajaran daring kalian tidak semangat, karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak memandang usia, tidak memandang umur ya, mulai dari usia yang paling kecil dengan sampai usia yang dewasa. Jadi harus semangat meskipun pembelajarannya daring, bertatap maya, tidak bisa bertatap muka secara langsung ya anak-anak. Itu jadi kekurangan sama kelebihan dari pembelajaran ini sudah disampaikan. Semoga saja pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, agar apa? Agar kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran luring seperti biasanya. Sedangnya Bu Dani ini juga masih kangen juga sama kalian untuk bertatap muka secara langsung ya. Anak-anak semangat ya, semangat ya. Jadi sudah paham ya mengenai teks negosiasi, struktur dari teks negosiasinya, kemudian bisa membedakan mana teks yang bukan negosiasi dan mana yang termasuk teks dari negosiasi ya. Untuk anak-anakku, pembelajaran selanjutnya Bu Dani informasikan hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya masih tetap pada materi teks negosiasi, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks negosiasi ya. Kalian nanti mencari referensi ya, referensi atau dari berbagai sumber, bisa melalui internet juga bisa, atau Mbak Google ya. Kemudian bisa dari buku
ya, dari berbagai buku, bisa dari informasi dari sesama teman. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya cari referensi untuk materi menganalisis kaidah kebahasaan. Jelas ya anak-anak ya. Jadi kalian untuk materi selanjutnya menganalisis kaidah kebahasaan, dicari referensinya sebanyak mungkin ya, bisa melalui internet, Bu Dani ulangi, bisa dari berbagai sumber buku, bisa dari sesama teman ya. Sesama teman itu artinya sharing, jadi dari teman yang satu punya informasi, kemudian teman yang satu punya informasi, sedangkan kita punya informasi, jadi dikomunikasikan. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah jelas ya untuk pembelajaran selanjutnya? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nanti ada ini nak, apa namanya, kuisis ya. Kuisis untuk mengetahui pemahaman kalian tentang struktur teks negosiasi. Jadi nanti kalian akan Bu Dani bagikan kode dari kuisis. Kalian nanti Bu Dani berikan waktu sampai pukul 12 ya, 12 untuk masuk ke kuisis. Jadi supaya kalian bisa, supaya Bu Dani ya, supaya Bu Dani bisa mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bu Dani sampaikan. Sudah jelas ya untuk pembelajaran selanjutnya dan untuk nanti setelah kita pembelajaran hari ini. Sudah jelas anak-anak? Jelas Bu. Jelas ya. Anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa agar apa yang sudah kita pelajari ya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon di on-kan kameranya ya, atau memang masalah sinyal ya. Ya, di on-kan kameranya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doa Cindy. Cindy mana ya, Cindy ya? Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Cindy sudah memimpin doa. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Ya, anak-anak jangan lupa ya, kuisisnya Bu Dani tunggu sampai pukul 12 siang hari ini ya. Nanti Bu Dani berikan kodenya melalui grup WA. Jadi Bu Dani tunggu sampai pukul 12. Sekali lagi dan mengingatkan materi selanjutnya mencari referensi ya, referensi tentang menganalisis kaidah kebahasaan. Oke ya, baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terakhir Bu Dani sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, semangat. Ya, semangat. Terima kasih anak-anakku.